Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk negeri kita tercinta. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Masyarakatnya, rakyatnya tata tertib kertara harja, tidak kekurangan suatu apapun, senantiasa guyup, kompak, bergotong royong untuk sama-sama membangun negeri sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pada para pemimpinnya yang adil dan amanah, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai pemimpin yang penuh dengan amanah, pemimpin yang senantiasa menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kepada rakyat dan kepada seluruh kewajiban bangsanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mereka punya kemampuan, punya ketabahan, punya kesabaran dan juga mampu menjalankannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Untuk para pemimpin yang khianat, yang biasa mempecundangi amanat yang disampaikan oleh masyarakat, oleh rakyat, mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik dan mereka dibalas dengan balasan setimpal dengan apa yang menjadi perbuatan mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kabulkan doa dan permintaan kami. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga diri kita memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa qalbunya tenang dan tentram, senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berharap dijadikan orang yang senantiasa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa, dan tentunya kita juga berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh diri kita masing-masing, serta senantiasa kita memanfaatkan kesempatan media ataupun berbagai pertemuan untuk menjadi silaturahim dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari silaturahim ini silaturahim yang penuh berkah, yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan diri-diri kita senantiasa mendapatkan rezeki yang halal dan baik, yang thayyibah dan barokah, dan kita mendapatkan kesempatan untuk terus-teruskan meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan pengabdian kita, meningkatkan apa yang menjadi bagian dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon kepada Allah, maka kita bermohon agar kita dijadikan orang yang senantiasa bahagia, senantiasa istiqamah berjamaah untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari membacanya, dari memahaminya, dari mengamalkannya, dari menikmatinya, dan dari menyebarluaskannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permintaan kita. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita ucapkan ketelapan dan kita dan ucapkan ke seluruh tubuh kita, berharap Allah mengabulkan seluruh apa yang kita minta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Insyaallah kita dalam keadaan hidup yang terbaik, hidup yang penuh dengan keberkahan, dan jangan lupa Bapak Ibu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menjadi bagian dari nikmat yang diperoleh. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan kenikmatan kita dengan bersama-sama berada di masjid untuk bersama-sama belajar Al-Quran, dan insya Allah kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengamalkan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Mudah-mudahan amalan kita ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita juga ketika beramal ingin rasanya kita diterima amal ibadah kita, dan tentunya bagi yang salahnya diampuni dosa-dosa kita. Dan itulah bagian dari harapan kehidupan kita, sehingga kita senantiasa berada dalam keadaan bahagia, keadaan istiqamah, keadaan berjamaah dalam memahami Al-Quran. Yuk, hari ini kita tambahkan kenikmatan ini, dan kita senantiasa ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuknya sangat lengkap ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an petunjuk bagi kita semua sangat lengkap ya. Tidak ada apapun yang ada di dunia ini yang tidak diatur oleh Al-Qur'an. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang semuanya ada dalam Al-Quran. Dan insya Allah kita termasuk yang berkeinginan untuk memahami itu secara benar, dan kita pada saatnya mampu mengamalkannya secara benar. Dan untuk bisa memahami dan mengamalkan secara benar, kita perlu mencontoh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah teladan, satu-satunya teladan yang harus menjadi pedoman pegangan hidup bagi kita untuk umat muslim di akhir zaman. Ada teladan dari nabi-nabi sebelumnya, tetapi semuanya sudah disempurnakan keteladanan itu dengan akhlakul karimah yang agung dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, bukan yang paling banyak omongnya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak jabatannya, bukan yang paling banyak anaknya, bukan yang paling banyak istrinya. Ibu-ibu malam itu disebut istrinya, ain kaliwat pasti cenanya Bu ya. Jadi yang paling baik itu manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, dan yang panjang umur dan amalnya soleh. Khairun nas mang tola umuruhu wa hasuna amalu. Khairun nas anfa'uhum
linnas. Dan ketika kita ingin bermanfaat, ingin memanfaatkan umur untuk beramal soleh, maka tidak ada cara lain selain apa yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sampai-sampai beliau menyampaikan saking pentingnya belajar Al-Quran, bisa satu ayat pun sampaikan. Ya, balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Jadi Pak Dede jangan nunggu hafal Quran baru bisa berdakwah. Sampaikan. Kepada siapa yang dimaksud? Kepada ahli kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Ya, syukur-syukur bisa menyampaikan kepada orang lain. Syukur-syukur bisa membaca ayat, kemudian direkam, kemudian disampaikan. Ya, gitu. Kan sekarang Pak, kalau melihat kejelekan orang lain paling gampang kita itu, Bu, ngambil kamera, dipoto, foto-foto, nih lihat orang ini jelek kan gitu. Apa susahnya? Foto satu ayat, baca, ya, terus sebarkan. Inilah bacaanku terbaik sampai dengan saat ini. Ayat batur yang serikan, cuman gitu aja diposting. Memang orang mah bisa anak itu nyebutnya. Ya, supaya apa? Supaya rezeki kita ngalir. Kenapa ngalir? Karena apa? Kalau seandainya kita memberikan kepada orang lain, maka Allah lah yang akan menggantinya. Bu ya, sedekah sekarang itu tidak mesti pakai duit. Ya, sedekah bisa pakai foto ayat, sebarkan. Sedekah bisa jadi bacakan satu ayat, kemudian sebarkan. Itu sedekah. Atau Bapak Ibu tuh bisa moto, tuh bisa pakai ayat, ngomong Bu direkam abdi ayeuna alhamdulillah bahagia. Cukup segitu aja Bu. Ya. Iya malam kayak kasusah ini butuh aku lagi galau, suamiku belum pulang-pulang. Kan gitu Bu ya. Bang Toyib gitu Bu ya. Baik Bapak Ibu, yuk di hari Ahad ini kita tambahkan nikmat kita, dan hari ini kita punya waktu sampai dengan pukul 6 ya, karena saya ada keperluan dan akan isi acara di Cirebon ya. Jadi hari ini sampai pukul 6, jadi sekitar berapa menit lagi Bu? 1 menit lagi. Manfaatkan waktu 1 menit ini untuk membaca 3 ayat dari surat Al-Baqarah ayat 263, 262, 263 dan 264. Mari kita baca Bu, 3 ayat dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sayangnya penyelesaian akhir menjadi masalah bagi Malaysia dan bahkan Malaysia menganggap para pemain sebaiknya sejak awal laga. Belum menyapa dari yang ada di Masjid Saum Tafid Al-Quran Sukamiskin Kota Bandung, sebelah kanan komplit, depan komplit, sebelah kiri kosong. Yang hadir di dunia maya sana, orang Bandung yang sudah hadir, Ibu Dewi bersama keluarga, Ibu Is bersama keluarga, dan dari Ranca Ekek, Ibu Apis bersama keluarga. Dari Cirebon yang sudah hadir, Ibu Irin bersama keluarga. Tepat pukul 6, waktunya habis untuk saya hari ini. Tapi yuk kita lanjutkan 3 ayat. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adan lahum عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الله غني حليم. يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذى كالذي ينفق ماله رئاء